Oke guys, jadi kembali lagi di channel Jans Vlog. Sorry banget gue baru sempet ngupload video. Jadi di video kali ini ada project baru nih guys. Kalian masih penasaran banget. Projectnya itu apa? Yaitu Yamaha New NMAX 2022. Jadi sebenarnya bingung juga sih nyebutin ini motor tahun 2022 atau 2023. Pokoknya ya turunnya sih 2022 akhir ya, Desember, tapi belum dipakai juga sampai saat ini karena plat nomornya memang belum turun juga guys. Jadi motor ini baru aja turun, sebenarnya nggak baru juga sih, udah 2 minggu lalu lah, cuma plat nomornya memang belum ada, belum turun juga. Dan motor ini baru dari dealer guys gitu, tapi ini Yamaha NMAX yang custom, jadi beda dari yang lain gitu kan. Oke guys, langsung aja kita review ya. Review singkat dulu nih. Ini Yamaha NMAX tipe standar yang nggak ABS. Bedanya apa sih ABS sama nggak ABS? Kalau tipe standar itu masih pakai kunci ya guys ya, dan pengeremannya aja yang nggak ABS. Kalau yang ABS itu udah connected, dia udah nggak pakai kunci lagi. Jadi di proyekan video kali ini tuh review sekalian ganti-gantiin apa part-partnya yang sebagian gue mau ganti guys. Jadi gue udah beli tuh kayak windshieldnya bakal gue ganti nanti. Kita pakai yang Genong ya. Merek kalau nggak salah dia pakai TDR deh, dan bautnya sekalian dibeliin sini Frobolt, nanti bakal dipasang juga warna merah. Ini belum dibuka karena belum sempet. Dudukan plat nomor udah gue pasang di bawah, udah gue ganti. Yang standarnya tadinya di sana, nanti bakal dipindahin ke bawah supaya lebih manis aja sih guys. Dan jadi di sini tuh clean aja, bersih gitu. Di atasnya bersih, jadi plat nomor di sini jadi makin rapi. Nanti lihat aja kalau udah dipasang guys, pasti bagus. Terus yang gue nggak betah banget tuh pasti gue ganti nih spion, karena spion standarnya NMAX itu gue bilang gimana ya, kurang catching aja sih guys. Jadi body NMAX yang cukup besar ini spionnya itu kecil banget, jadi nggak cocok gitu kan. Jadi gue pengen pasang spionnya klik 125 yang karbon nanti. Ini kita buka dulu saringnya ya guys. Sorry nih guys, agak repot karena apa-apa sendiri nih guys, amatir biasa, masih amatiran. Ini kita waktu baru beli ini dapat apa aja? Ini tuh handle-nya udah dapat dari sananya guys. Bisa dibilang ini build quality-nya lumayan bagus ya. KTC-nya bukan KTC yang abal-abal asal KTC aja, ini lumayan bagus. Ini juga bisa disetting seberapa jauh dekatnya, dan ini lumayan empuk sih. Jadi kalau yang gue baca-baca itu soalnya rem New NMAX ini agak beda dengan NMAX lama kan. Dia tuh agak kayak magel katanya. Tapi gue setelah coba pakai KTC ini agak jadi jauh lebih empuk sih menurut gue. Dia lebih empuk gitu. Terus kita juga dikasih yang standarnya ya guys, yang standarnya handle standarnya kita dikasih gitu. Pokoknya di sini nggak ada yang ini, lengkap sih. Ada dapat dudukan nomor juga di sini ya, dudukan plat nomor. Nanti kita pasang juga. Dan ini handle rem standarnya dikasih juga, dan ini spionnya kemarin gue beli guys. Jadi ini spionnya Klik atau Vario ya, Thailand, dengan karbon. Jadi ya udah, nanti kita pasang ini, ikutin terus vlognya. Jadi nanti mau dikeluarin dulu ya guys biar kelihatan jelas. Sorry juga nih guys, rumah gue tuh sekarang jadi akses lewat orang guys, sepeda motor, jadi banyak banget yang lewat depan rumah gue, jadi agak berisik ya guys. Ya dimaklumin aja lah, knowing. Terus ya udah, ini gue mau keluarin dulu motornya biar temen-temen juga ngeliatnya puas, jadi jelas juga. Karena di dalam itu sempit banget, jadi kita keluarin dulu ya guys. Ya oke guys, jadi kayak gini penampakan depannya guys ketika lampunya nyala. Ya mungkin teman-teman juga sebagian banyak udah tahu lah ya, yang punya NMAX itu udah lumayan banyak juga di Indonesia. Jadi udah tahu kayak gimana. Cuma ya seperti ini sih guys detailnya tuh. Jadi kalau lampu yang biasanya nyala nih, lampu utama ini kayak gini, dan begitu kita dim, dia di sisi bawah baru nyala guys. Kalau kita matiin dimnya, dia baru hanya atas aja yang nyala. Nah seperti itu. Dan di kelebihannya di NMAX yang baru ini tuh udah ada hazard ya guys, fitur hazard. Jadi ada apa ya, kembangan lagi mungkin dari Yamaha, nggak ngerti juga sih. Padahal seharusnya hazard ini kan ditaruhnya di motor-motor gede ya, tapi ya udahlah, mungkin konsepnya supaya lebih modern, karena di NMAX lama itu nggak ada ya hazard guys. Terus udah sih, selebihnya mungkin kita bakal modif sesuai fungsinya aja. Kita nggak akan modif
yang ekstrim, contohnya ganti knalpot itu nggak akan sih guys. Motor tetap gue biarin standar seperti ini. Paling yang akan gue upgrade selanjutnya itu bagian CVT aja guys, bagian kirian, supaya motor itu jauh lebih enteng aja sih, dan lebih enak aja sih. Udah sih itu aja. Kayak jadi detail-detail yang menurut gue agak ngerubah fungsinya itu gak akan gue rubah guys, kayak knalpot ya guys. Gue juga lupa jelasin detail-detail kecil apa aja yang udah pernah gue ganti. Jadi kayak udah pernah sih, maksudnya gue ganti ini tuh ini sepele sih sebenarnya guys, bukan buat gaya-gayaan juga. Ini tuh gue pakai untuk ngelindungin si shock breakernya ini, supaya saat dipakai dalam cuaca hujan atau kotor kena debu ini tuh nggak langsung masuk ke si shock breaker guys. Jadi nggak mudah untuk shock breaker itu cepat rusak atau bocor. Terus bagian-bagian kecil yang mungkin nggak kelihatan gue ganti, ini lampu guys. Ini kan all new NMAX, ini udah full LED ya, depan LED, senjanya pun LED, stop lampnya pun LED. Sayangnya dia sennya itu belum LED. Dan yang disayangkan lagi, lampu buat plat nomor ini belum LED guys. Jadi ini gue ganti LED. Karena sepengalaman gue pernah lihat waktu itu motovlogger, kalau nggak salah motornya apa ya, Yamaha juga lah pokoknya R15 atau apa. Dia kan lampu remnya juga udah lampu plat nomornya udah seperti ini guys. Cuma dia belum LED kan. Dia kalau nggak salah crash ditabrak orang, dan si lampunya ini min plusnya beradu. Jadi itu parah guys, fatal banget, menyebabin seluruh kelistrikan motor mati, konsleting semua. Itu gila sih, sefatal itu. Padahal cuma lampu sekecil ini guys, lampu sekecil ini pecah beradu, antara min dan plusnya beradu. Itu tuh bahayanya fatal banget, bisa gue ganti ini juga. Dan udah itu keunggulan dari itu Oke guys, jadi ada sedikit kendala ya. Tadi pas gua pasang spionnya, ternyata si spion klik ini agak susah guys, yang sebelah kiri. Jadi yang satu tuh mau pakai pakai sambungannya lagi peninggi, yang satu nggak mau. Jadi ya udah dingdek dong. Dingdek tuh artinya apa ya? Dingdek tuh kayak tinggi sebelah gitu loh. Jadi ya udah, gue putusin nanti aja gue pasangnya, daripada gue paksain nanti dratnya rusak. Itu PR lagi guys, itu ganti itu tuh sama master remnya. Jadi ya udah nanti dulu ya, gua akalin dulu. Ini bakal gue gerinda deh kayaknya nanti. Tapi ini udah sore banget, udah gelap. Jadi kita lanjut besok aja mungkin spionnya. Ya udah. Jadi segini dulu projectnya guys. Ini windshieldnya udah terpasang, baut proboltnya 4, tempat plat nomor udah di bawah udah terpasang. Sebagaimana fungsinya, pokoknya motor harus ganteng tapi nggak menyalahi aturan gitu loh guys. Plat nomor tetap ada, bakal kepasang, spion nanti bakal kepasang juga, dan yang belakang juga dudukan platnya udah gue pasang juga guys. Jadi yaudah mungkin segitu dulu ya guys. Ini udah sore juga, mau bikin sinematik juga kayaknya cuacanya kurang mendukung deh, udah sore gelap gini. Ya udah, next vlog ya guys ya. Maaf banget videonya kalau kentang, tapi kayak gini ya guys. Menurut kalian gimana, keren nggak? Coba teman-teman komen deh. Ini windshield yang barunya standarnya agak lebih besar sih, dan ini lebih jenong aja juga gitu bedanya. Jadi ini tampak ke depan. Menurut gue sih keren ya, simple. Oke, jadi menurut teman-teman gimana? Tinggal di komen aja guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe guys. Thank you, bye bye.